Mari bersama-sama kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 17. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran." Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami boleh melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepada Yohanes. Kami boleh mengerti, kami boleh melihat dunia ini sebagaimana adanya yang Tuhan hendak kami lihat. Dunia menyembunyikannya daripada kami. Dunia menawarkan kami dengan segala keindahannya yang begitu sangat menipu. Kiranya Tuhan boleh bukakan mata kami, hati kami untuk melihatnya. Bentuklah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya review kembali sebentar dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu kemudian hari ini kita akan lihat ayatnya yang ke-6. Dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, kata Yohanes, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Tempat yang banyak airnya minggu lalu kita sudah lihat bahwa ini adalah tempat di mana bangsa berkumpul, masyarakat berkumpul, suatu perkumpulan di mana di dalamnya adalah kaum dan bahasa, dan ini bicara suatu kota yang besar. Jadi pelacur ini, saudara, pelacur besar ini duduk di suatu tempat yang banyak airnya, artinya adalah suatu tempat, suatu kota yang besar di mana para pembesar duduk di sana, raja-raja duduk di sana, bangsawan duduk di sana, dan orang-orang pergi menuju kepadanya, saudara. Dan kemudian ayat yang kedua, dengan dia raja-raja bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara ingat yang minggu lalu ya saudara, sebagaimana tanaman sendu begitu memikat serangga. Serangga cium, serangga lihat, lalu kemudian melekat. Tapi begitu melekat, maka kemudian sandu itu akan menutup, melumat dan menghabiskan serangganya. Begitulah juga yang dilakukan oleh perempuan cabul ini, saudara. Babel, kota Babel besar. Dan kemudian ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Padang gurun bagi orang percaya itu adalah tempat perlindungan. Tetapi bagi Babel, si pelacur besar ini adalah tempat kehancurannya. Kalau saudara ditempatkan di padang gurun, itu semakin membuat saudara dekat kepada Tuhankah? Atau justru muncul taring dan tanduk saudara? Saudara orang yang takut atau Tuhan itu, kalau saudara itu dikasih posisi, saudara dikasih kekayaan, saudara dikasih kuasa, maka kemudian akan menunjukkan bagaimana karakter saudara. Begitu juga ketika di tempat seperti padang gurun, Tuhan menempatkan gerejanya, itu bukan sembarangan, sengaja dia tempatkan di padang gurun. Ngapain? Untuk supaya umatnya datang menyembah kepada dia.
datang bersandar kepada dia justru di padang gurun. Padang gurun adalah tempat perlindungan gerejanya. Tetapi tempat padang gurun juga adalah tempat kehancuran dari Babel si pelacur ini. Dan kemudian dikatakan perempuan ini duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Merah bahasa Turkinya kirmizi ya. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Artinya melawan Tuhan dengan hujat-hujatannya. Berharap agar orang lain menyembah kepada dia bukan kepada Tuhan. Dan itu dia lakukan dengan menghujat Tuhan. Membawa orang untuk memberontak kepada Tuhan. Dan si perempuan ini duduk di atas binatang ini. Artinya ada kerjasama, ada relasi antara binatang ini dengan perempuan ini. Kerjasama yang seperti apa? Siapa binatang ini? Binatang ini dikatakan 7 kepalanya, 10 tanduknya. Dalam kitab Daniel menyatakan kepada kita siapa dia. Dan di dalam Wahyu 12 dan Wahyu 13 sudah dinyatakan juga kepada kita. Di dalam Wahyu 12 dinyatakan kepada kita bahwa dia adalah si naga merah padam yang besar dengan kepala 7 dan tanduk 10, hendak membinasakan bukan perempuan yang Babel, tapi perempuan yang adalah gerejanya. Kemudian di Wahyu ke-13 diperlihatkan kepada kita sama, ada binatang buas yang muncul dari laut, tetapi dengan tanduk 10, kepala 7 dibalik, gitu ya. Tetapi ini juga sama, kepala 7, tanduk 10. Ini bicara binatang buas, simbol daripada tirani yang memberontak melawan Tuhan, menekan kekristenan, menganiaya umat Tuhan. Dan antara pemerintah yang menindas dan perempuan yang berbuat cabul bekerja sama untuk membungkam gereja Tuhan, menutup Injil Tuhan, dan mereka dengan digerakkan oleh tangan iblis di belakangnya mengerjakan pekerjaan mereka. Dan kemudian ayat yang keempat, perempuan itu memakai kain ungu dan kain merah yang dihiasi dengan emas, artinya mewah, permata dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Cawan emas, pakaiannya memikat orang yang melihatnya, begitu elegannya, begitu anggunnya, sehingga setiap mata yang memandangnya menginginkannya. Terlebih lagi cawan emas yang di tangan kanannya yang diangkatnya, yang membuat hati setiap orang yang melihatnya ingin meminum darinya dan mabuk darinya. Tetapi kemabukan yang didatangkannya bukanlah hal yang baik, karena penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulan, jauh daripada kekudusan. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kalau dulu di Roma kuno itu ada para pelacur dan di atas dahinya dengan kain tertulis namanya dia. Dan di sini Yohanes menyatakan kepada kita, inilah namanya dan kamu akan tahu. Namanya adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Artinya dia adalah yang pertama. Maka datang dari dia kemudian orang-orang yang sepertinya ngapain? Membawa umat Tuhan untuk berselingkuh jauh daripada Tuhan dan kemudian menyembah Allah lain. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Mengikat, walaupun slogannya adalah kebebasan, freedom. Tapi kemudian yang terjadi diikat untuk kemudian mabuk oleh anggurnya dan kemudian dibuat untuk menyembah Allah palsu. Dan hari ini saudara kita melihat ayat yang ke-6. Ayat ke-6.
Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Saudara, penglihatan yang dilihat Yohanes tentang Babel, pelacur besar ini memperlihatkan kepada kita keadaan dunia sebagaimana adanya. Permasalahan yang ada bukanlah dunia itu sendiri. Inilah dunia. Dunia Bapa kita, dunia yang begitu indah Tuhan ciptakan, baik, 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 dan amat baik. Loh, jadi permasalahannya apa berkenaan dunia ini? Dunia ini bicara mengenai sistem dunia yang sekuler dan humanistik, yang memberontak kepada Tuhan, yang menggerakkan masyarakat di dalamnya dengan materialis, dengan tren-tren yang kemudian memikat daripada konsumen untuk datang kepadanya. Saudara, dengan spirit melawan Tuhan, menyebarkan gaya hidupnya yang membinasakan. Sekali lagi, gaya hidup. Artinya yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari menjadi terbiasa dengannya. Dan dengan hal yang biasa ini, dengan keseharian ini, dia kemudian membinasakan. Daripada pemerintahan yang penuh kasih karunia daripada Tuhan dan kebenaran yang Tuhan berikan, dunia lebih memilih persekutuan yang mematikan dengan kerusakan moral si pelacur besar. Dunia lebih memilih bersekutu dengan penyalahgunaan kekuasaan daripada tiran ini yang digambarkan dari binatang yang ditungganginya. Dan kitab Wahyu seakan bertanya kepada kita, apakah engkau melihat dunia ini apa adanya? Lihatkah engkau dunia ini sebagaimana adanya? Saudara, model dari sistem dunia yang merosot ini sebenarnya adalah bagi pembaca pertama adalah kota Roma kuno. Kota Roma yang mendominasi dunia pada zaman Yohanes. Dan pasal 17 ini menyinggung kota Roma beberapa kali secara langsung. Dan di kitab Daniel kita pun sudah diperlihatkan bahwa binatang keempat yang digambarkan Daniel yang punya tanduk 10 itu adalah Roma. Dan kitab Wahyu pun mengangkat hal ini. Dan kemudian 1 Petrus 5 ayat 13 kita buka bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus anakku. Apakah ada namanya kota Babylon? Tidak ada. Karena ini adalah code name. Code name yang Petrus gunakan dari Babylon. Nggak ada itu Babylon. Karena ini adalah code name untuk Roma kuno. Roma oleh orang Kristen disebut dengan code name adalah Babylon. Dan Yohanes memakai ini juga menyampaikan kepada pembaca pertama di abad pertama. Dan kemudian di Wahyu 17 ayat 9 kita lihat bersama-sama. Wahyu 17 ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung atau 7 bukit, ya, 7 hills. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan ini duduk di atasnya. 7 hills ini apa? Ini bicara apa? Ini bicara Roma. Roma dikenal sebagai kota 7 bukit. Kenapa? Karena dikelilingi oleh 7 buah bukit. Dan kota itu berada di tengahnya. Roma melambangkan sistem dunia yang dominan. Dominan dalam politik, dominan dalam budaya, dominan dalam ekonomi, dominan dalam kekuatan militer di segala zaman. Dia adalah pelacur yang duduk di atas banyak air. Pengaruhnya masuk ke setiap budaya. Pengaruhnya masuk ke seluruh dunia. Apalagi ketika internet semakin berkembang. Maka internet pun digunakan untuk memberikan pengaruhnya dengan lebih besar dengan segala tipu dayanya.
Saudara, ada dua ancaman yang besar yang ditimbulkan Roma terhadap gereja. Dan ancaman ini ada di setiap zaman. Roma modelnya, dan model ini terus ada di sepanjang zaman. Dan bukan hanya itu saja, skalanya makin besar. Skalanya makin besar. Yang pertama adalah dengan serangan penganiayaan. Pembaca Yohanes nggak akan lupa akan penyiksaan daripada Kaisar Nero yang mengkambing hitamkan orang Kristen, bahwa orang Kristen yang membakar kota Roma, maka kemudian mereka digantung lalu jadikan suluh di malam hari, menyiksa orang Kristen. Dan pembaca pertama ingat akan kejadian ini ketika dia baca kitab Wahyu. Dan sekarang mereka di zaman bukan Nero tapi Domitianus. Dan mereka menghadapi ancaman yang mematikan juga. Bagi yang menolak perintah daripada Kaisar Domitianus, perintahnya itu apa? Yaitu barang siapa yang tidak menyembah patungku, maka aku akan siksa. Dianiaya. Mereka akan dianiaya, dipenjara dan disiksa oleh Kaisar Domitianus. Ini serangan yang pertama. Serangan yang kedua adalah kerusakan moral. Roma adalah tempat pesta pora, terutama dalam hal seksual. Sejarawan Romawi Tacitus ya tulisannya. Dia menggambarkan Roma sebagai tempat di mana semua hal yang mengerikan dan memalukan di dunia berkumpul dan menemukan tempatnya. Semua hal yang mengerikan dan memalukan di dunia berkumpul dan menemukan rumahnya, yaitu di kota besar Roma. Dan dia menyampaikan berkenaan dengan istri Kaisar Claudius, namanya Messalina. Tacitus ini menggambarkan Messalina sebagai sosok yang ambisius, penuh tipu daya, dan terlibat dalam banyak perselingkuhan. Dia terkenal suka menghabiskan malam harinya dengan menjual tubuhnya di rumah bordil, melambangkan kemerosotan moral keluarga kekaisaran. Dan dengan cara ini, saudara, dengan caranya dia membuat masyarakat lihat ini adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Dan kemudian dengan cara ini memaksakan pesta pora dan kehidupan yang penuh dengan sensual ini kepada orang lain dalam masyarakat. Free sex umum. Semua orang lakukan. Hal yang biasa. Tapi kemudian apa yang akan terjadi bahkan dengan orang Kristen pun akan dibentuk serupa dengan dunia. Biasa, dan ini dilakukan oleh perempuan ini. Saudara, serangan penganiayaan lalu serangan kerusakan moral itu terus digunakan oleh iblis untuk menghancurkan gereja dan orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen dan gereja terkena dampak ini, apa yang akan terjadi? Mulutnya dibungkam. Bahkan seorang Kristen pun mereka akan berat untuk bersaksi tentang siapakah Kristus. Caranya begitu hebat. Kamu ngomong tentang Tuhan, coba lihat hidup kamu sendiri. Mau ngajari aku gitu ya, mau ngajari orang lain. Dibungkam dengan begitu hebat dan cerdiknya. Saudara, Babel besar ini bukan saja merusak moral, tapi dia juga menganiaya. Yang di ayat ke-6 ini kan kita lihat dengan lebih jelas. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Artinya bersuka, sengaja mempropagandakan. Dan Yohanes katakan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Yohanes di sini merasakan kengerian penderitaan orang-orang Kristen yang dianiaya. Kenapa kok dianiaya? Dianiaya karena menolak untuk bergabung dengan sistem moral yang korup. Kalau bergabung, ya nggak dianiaya. Kalau kamu milik dunia, kamu nggak akan dianiaya. Karena kamu bukan milik dunia, maka kamu dianiaya dan dicemooh. Tetapi aku mengutus kamu sebagaimana domba di tengah-tengah serigala. Artinya tidak ada kekuatan. Begitu lemahnya. Tapi disitulah letak kekuatan orang percaya yang berada di padang gurun. Berlutut,
memandang kepada Tuhan, bekerja bukan dengan kuasanya, bekerja bukan dengan kuasa dia sendiri, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kuasa Tuhan. Yohanes merasakan kengerian penderitaan orang-orang Kristen yang dianiaya. Dianiaya karena menolak untuk hidup korup. Yusuf yang saleh digoda istri Potifar. Apakah kemudian dia dipuji? Wah, begitu kudusnya kamu ya. Betapa salehnya kamu, maka kamu mendapatkan upahmu. Upahnya tidak saat itu, tapi upahnya di surga. Takut menyakiti hati Tuhannya yang dia kasihi. Dia segera lari meninggalkan tempat itu. Tetapi apa yang dia terima? Dia justru ditekan. Dia dipenjarakan. Gereja akan dianiaya ketika menolak untuk berpartisipasi dalam kejahatan dunia. Gereja susah. Gereja sulit. Tapi lebih baik sulit dan susah daripada tanpa kehadiran Tuhan. Lebih baik Tuhan hadir tapi hidup kita pas-pasan. Saudara percaya firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya. Sebagaimana Tuhan pelihara bunga di bakung, burung di udara. Bukankah engkau adalah anak-anak Allah? Janganlah kamu khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara Simon Kistemaker mengatakan, karena tidak puas dengan apa yang telah dikuasainya dan tidak mampu menipu orang-orang pilihan, ia tanpa henti menyiksa dan membunuh orang-orang kudus sehingga darah mereka ditumpahkan ke atas bumi. Apa yang terjadi pada Habel dialami juga oleh umat Tuhan. Saudara, tanpa saudara sadari, penganiayaan itu sudah menyebar ke seluruh dunia saat ini. Kalau dulu kita dibawa melihat betapa mengerikannya orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Roma, di abad ke-20 sebenarnya lebih banyak darah orang Kristen yang tertumpah dari abad-abad sebelumnya. Media tidak banyak menyampaikannya, sebagaimana Pendeta Adrian katakan. Mereka yang dipenggal, mereka yang harus berjalan kaki, meninggalkan rumahnya ratusan bahkan ribuan kilo karena dia orang Kristen. Bahkan di abad yang ke-21, kemartiran Kristen mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi daripada abad yang ke-20. Saudara, Yohanes melihat kengerian darah orang-orang kudus yang berceceran di pakaian pelacur yang kaya raya ini. Dan Yohanes lebih bersedih lagi karena penindasan dan pembantaian orang-orang percaya pada masa kini. Tetapi secara keseluruhan penganiayaan itu bukanlah strategi yang efektif untuk melukai gereja. Meskipun orang Kristen menderita, penganiayaan sebenarnya memperkuat gereja. Saudara tidak usah takut, jangan kecil hati, jangan takut. Kok bisa gereja dianiaya dan sisa gereja itu malah justru bertumbuh? Saudara, hal yang sangat dekat dengan kita adalah negara tetangga kita, negara Cina. Justru ketika kekristenan semakin ditekan, kekristenan justru semakin bertambah besar, bertambah banyak. Jadi saudara, sebagai umat Tuhan jangan takut. Kok bisa gereja yang ditindas dan dianiaya semakin bertumbuh? Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama, saudara, Kristen palsu disingkirkan, artinya dimurnikan. Ketika ada datang penganiayaan dan penderitaan, ketika ditempatkan dalam posisi padang gurun, apa yang terjadi? Kristen palsu disingkirkan, artinya gereja dimurnikan. Yang kedua, Kristen sejati yang menderita semakin berlutut berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Jadi memperkuat gereja atau tidak? Memurnikan dan memperkuat gerejanya. Mereka justru bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Benar perkataanmu Yesus, kami adalah domba di tengah-tengah serigala.
Tapi kami tidak takut, karena segala kuasa yang ada di surga dan di bumi adalah anak domba yang telah tersembelih itu. Dan pada akhirnya, di tengah-tengah kesengsaraan besar, sebagaimana foto yang tadi dibacakan oleh liturgis, walaupun bicara mengenai kedatangan juru selamat yang pertama, tetapi di tengah-tengah kesengsaraan besar, juru selamat datang kembali. Ngapain? Menyelamatkan dan membalaskan apa yang terjadi dengan gerejanya yang adalah pengantinnya, yang dikasihinya. Kalau Tuhan begitu mengasihi gerejanya, memelihara gerejanya, siapakah kita yang berani untuk menghancurkan gereja? Siapakah yang berani, yang hendak memecah gereja? Kalau Tuhan sendiri yang memelihara, yang untuknya Dia mati, siapakah yang dapat memisahkan dari kasihnya? Baik hidup, baik maut, tidak ada yang dapat memisahkannya. Bahkan Dia datang secara fisik untuk menolongnya. Saudara, menghadapi penganiayaan yang akan datang, Tuhan sudah memberikan resepnya. Wahyu 2 ayat 10b, Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Resepnya apa? Setia sampai mati. Tuhan Yesus sudah katakan, kalau kamu kehilangan nyawamu, kamu akan mendapatkannya. Kehilangan nyawa karena aku, kamu mendapatkannya. Maka resepnya adalah setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, strategi iblis yang kedua itu bukan secara fisik. Kalau yang pertama secara fisik, dia serangkan, malah gerejanya makin kuat, makin teguh, bersandar kepada Tuhan. Strategi iblis yang kedua bukan secara fisik, melainkan melalui kerusakan moral dan doktrin yang salah. Kalau anak kita sakit, anak kita misalkan lagi sakit mencret, dikasih obat demam, kita tahu loh kok dikasih ibuprofen, bukannya norit gitu ya. Wah, kita bisa protes ya, kita bisa marah sama dokter. Ini dokter benar-benar punya izin atau enggak sih? Dia punya menkyo atau enggak sih? Jangan-jangan dokter ugal-ugalan yang sembarangan. Anak kita yang demam, panas tinggi, dikasih obat norit coba. Apa enggak sebagai orang tua akan marah? Kalau berkenaan dengan fisik pun kita bisa peka dan sadar, mungkin kita cepat. Sebaiknya saudara, berkenaan dengan kerohanian, saudara pun boleh peka dan cepat. Strategis iblis yang kedua itu bukan secara fisik, tapi melalui kerusakan moral dan doktrin yang salah. Dan saudara kalau mau tahu, strategi kedua iblis ini berhasil. Berhasil ketika dilancarkan untuk menyerang gerejanya. Bileam pada masa keluaran Israel, kutuki itu Israel, ya Tuhan gak izinin. Yang keluar adalah malah berkat. Karena dilarang oleh Tuhan untuk mengutuki Israel, kemudian Bileam melepaskan wanita-wanita, putri-putri Moab yang cantik, yang kemudian mencobai orang Israel ke dalam dosa, dan melalui dosa mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bilangan 25 ayat 1-3 saya baca. Bilangan 25 ayat 1-3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saudara, iblis bukan hanya merusak moral, tapi iblis juga menyebarkan doktrin yang salah. Kepada jemaat di Galatia, Paulus begitu dengan kerasnya menulis kepada jemaat Galatia. Dia memperingatkan akan bahaya yang serius. Galatia 1 ayat 9, Paulus katakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.
perkataan palsu yang begitu sangat-sangat keras. Saudara, penyesatan doktrin saat ini lebih hebat daripada zaman-zaman sebelumnya. Penyesatan jauh-jauh lebih hebat dan kompleks dibanding 1000 tahun yang lalu. Tentu lebih banyak. Dari 2000 tahun yang lalu, sangat-sangat sudah jauh berbeda, lebih banyak. Penyesatan doktrin saat ini lebih hebat daripada zaman sebelumnya. Zaman ini ngapain saudara? Kalau dulu orang takut menyangkal apa yang Yesus lakukan, sekarang orang dengan berani menyangkal yang Yesus lakukan itu tidak ada. Bagaimana mungkin orang mati kemudian dibangkitkan, orang yang lumpuh kemudian berjalan, orang yang buta dicelikkan? Bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Jangan-jangan dia hanya berjalan di atas pantai. Mereka menyangkal apa yang Yesus lakukan, bahkan juga menyangkal keberadaan Yesus. Yesus nggak ada, Yesus itu legenda, Yesus itu mitos. Ya kalaupun ada ya dia manusia biasa, dia bukan Allah. Apa yang dia kerjakan tidak ada dampaknya pada kita. Dia sudah mati, makanya nggak ada kan mayatnya, nggak ketemukan kan di kuburnya. Tidak melihat siapakah Yesus yang sebenarnya, menyangkal keberadaan Yesus. Lalu kalau tidak disangkal, kalau diakui apa yang dia lakukan, maka akan kemudian diarahkan kepada pengajaran yang lain. Datang kepadanya, maka kamu akan mendapatkan kemakmuran. Kesehatanmu terjaga. Padahal ayat firman Tuhan yang kita baca bicara mengorbankan kesehatan kita. Kekayaan akan datang kepadamu. Doa. Dengan lebih spesifik, mobil yang kamu lihat, puterin itu, sentuh dia. Katakan dengan lebih jelas, kurang iman kamu, harus dengan lebih beriman. Maka kemudian penyesatan demi penyesatan dilancarkan oleh iblis di zaman kita. Dan dengan melakukan hal ini dengan atas nama Injil, sebenarnya ini merendahkan Injil menjadi sekedar berkat-berkat duniawi. Yang diberitakan bukan Injil yang sejati, tetapi Injil terapeutik. Injil terapeutik. Injil yang digerakkan oleh psikologi pop. Apa yang bergerak di paling depan dipakainya untuk mendatangkan orang. Ini psikologi pop ya. Artinya pop sebentar hilang, pop sebentar hilang. Asalkan saya mendapatkan keuntungan. Ya habis itu dibubarkan ya sudah bubar. Seperti sering kali terjadi gitu ya. Bubar terus pop bangun lagi. Bikin lagi pop lagi yang baru. Asalkan saya dapat untung lagi ya sudah dibubarkan gitu ya. Asal saya tidak tertangkap. Asal saya tidak penjarakan. Kalau saya dipenjarakan, saya coba gerakan dengan cara-cara menggerakkan tangan saya dengan orang lain. Bisa dengan cara berbagai hal seperti itu saudara. Psikologi pop. Apa yang ditawarkan? Meremehkan dosa dan akhirnya meremehkan penebusan dan firman Tuhan. Dosa tidak dibicarakan. Salib hanya diangkat ala kadarnya. Kristus hanya dinyanyikan. Hidupnya jauh dari kekudusan. Gaya hidup yang meremehkan hidup kudus, meremehkan ketaatan pada firman Tuhan diadopsi. Saudara, serangan iblis yang pertama dengan penganiayaan seringkali membuat gereja menjadi kuat. Tetapi serangan iblis yang kedua ini dengan memasukkan amoralitas, memasukkan doktrin palsu, ini cukup berhasil. Cukup berhasil. Selalu membuat gereja menjadi lemah dan tidak efektif. Mulutnya terbungkam. Tidak ada kuasa. Tidak dapat menyaksikan Injil yang sesungguhnya. Sepertinya hidup, kelihatan hidup karena budaya popnya, tetapi sebenarnya mati adanya. Firman Tuhan sudah berkata di permulaan kitab Wahyu. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus secara khusus memperingatkan akan bahaya ini. Dari mulut Yesus sendiri Tuhan Yesus sudah mengatakan akan bahaya ini. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 kita buka dan kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Harusnya siapa? Domba itu
Siapa di tengah serigala? Gerejanya. Tapi ini siapa? Seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan Tuhan kasih tips di sini. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa alat ukurnya? Seringkali adalah waktu. Waktu. Saudara, ketika menjadi orang Kristen, hendaklah saudara datang ketika tiap-tiap minggu datang ke hadapannya dengan hati yang gentar dan takut akan Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Ketika penyembahan saudara benar, hati saudara dan pikiran saudara arahnya benar, maka apa yang datang kemudian? Buah yang baik yang muncul kemudian. Dan ayat 21 Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun bisa dinyanyikan tiap-tiap minggu loh. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan artinya adalah saya mengimani, saya percaya, maka saya melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan Tuhan Yesus katakan, itulah makananku. Itulah makananku. Artinya sudah menjadi kebiasaan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitu tegas Tuhan menyampaikan kepada gerejanya akan bahaya domba yang sebenarnya adalah serigala yang buas. Dan mari kita juga lihat dari perjanjian lama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ketika kita lihat ya, ini Mazmur 1 artinya yang ditempatkan paling depan. Paling depan itu menjadi rangkuman pendahuluan, menjadi intisari, menjadi poin yang kuat yang kemudian baru dijabarkan dengan lebih detail di dalamnya atau diperluas di dalamnya. Jadi kita coba lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 ini. Dan kita hafalkan untuk ayat hafalan kita minggu depan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan saudara. Saudara, hidup kita dibentuk oleh pengaruh pergaulan kita. Apa yang kita terima dengan telinga kita, dengan mata kita, dan kemudian masuk ke dalam hati kita, pada akhirnya akan menentukan jalan hidup yang akan kita ikuti. Di satu sisi ada sebagian orang-orang yang hidup dekat dengan dunia, mengambil dan menyerap pemikiran-pemikiran dunia, mengambil dan menyerap ide-ide dunia, mengikuti tren daripada dunia. Sebagaimana misalnya, kalau saudara ingat dulu, saudara mungkin bukan berasal dari kota besar, tapi ketika datang ke kota besar, saudara mengadopsi nilai-nilai dan gaya hidup yang merusak saudara. Seringkali pada awalnya saudara tanpa sadar melihatnya, oh begini ya di kota besar ini ya, wah keren. Mungkin saudara tertarik dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Mungkin dimulai dengan saudara tertarik, kemudian mulai berjalan dengan cara itu, dan akhirnya saudara dikatakan oleh Mazmur duduk, atau artinya adalah diteguhkan. Duduk itu bicara mengenai duduk bersama, makan gitu ya. Duduk bicara bersama, bicara bersekutu ya. Saya sama kamu sudah begitu dekatnya kita duduk bersama gitu ya. Jadi duduk ini adalah diteguhkan dalam kecemaran duniawi. Tapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan.
mendengarkan nasihat Tuhan, mempraktekkan gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan mengenai ini, orang yang duduk dalam kumpulan ini adalah apa? Pencemooh. Kenapa? Mencemooh umat Tuhan. Loh, orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan malah dicemooh. Seharusnya orang yang melakukan dosa, orang yang hidup dalam dunia yang harusnya ditinggalkan, tapi orang Kristen pun malah duduk sebagai pencemooh. Saudara nggak usah heran, firman Tuhan sudah mengatakan, kiranya saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai umat MRI Tokyo, kiranya kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. So mendengarkan hal ini, saudara mata saudara terbelalak. Wah indahnya ya. Atau Tuhan saya masih belum mampu. Tuhan saya mau terbentuk. Atau firman Tuhan ini mengikat, membosankan. Membuat saya apa sih ini, membuat saya hidup tidak bebas. Saudara yang mana saudara? Berharap ya saudara bisa menjadi orang yang berbinar-binar ketika mendengar firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Kalau belum, kiranya saudara boleh merindukan firman Tuhan, merindukan Tuhan, darahnya, Roh Kudus, firman-Nya boleh membersihkan saudara. Seperti yang kita nyanyikan, jadi korban hidup. Kenapa bisa jadi korban hidup? Tadi darah Kristus, Roh-Nya, firman-Nya membersihkan, memperlengkapi kita, membakar dengan api sucinya, membersihkan kita. Dan kemudian yang terakhir kalimatnya apa dari lagu korban hidup yang kita nyanyikan? Pakailah hidupku mengabarkan Injilmu, mengabarkan Injilmu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Bungkam. Mengabar Injil tidak ada kuasanya. Saudara, hidup kita dibentuk dari dua sisi ini. Dua sisi yang berbeda. Dua cara yang berbeda. Dua cara yang berbeda yang seringkali diperlihatkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus mengetahui akan hal ini. Dan oleh sebab itu dia mengajarkan kepada kita. Matius 7 ayat 13-14 kita buka bersama-sama. Matius 7 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak orang akan masuk melalui pintu yang lebar, yang gampang, yang menarik, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tetapi Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tapi saudara lihat, apa yang didatangkannya? Kehidupan dari Tuhan. Yang satu jalannya adalah kebinasaan, yang satu jalannya adalah kehidupan. Saudara mau duduk di mana? Di sisi yang mana? Itu harus saudara ambil. Itu tidak bisa di tengah-tengah. Saudara harus ambil, dan kiranya sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Di abad 19 ada duta besar yang namanya John Adams. Dia adalah duta besar Amerika untuk Prancis. Dia punya seorang istri yang namanya Abigail. Suaminya namanya John. Istri namanya Abigail. Kurang apa coba ya. Terus kemudian duta besar ini bersama istrinya kan pergi ke Prancis. Dan Abigail ini terkenal akan kesalehannya. Ketika Abigail ini di kota besar Prancis ini merasakan lonely, merasakan kesepian, dia kemudian coba ikut opera Paris bersama dengan teman-temannya. Dan ketika dia duduk, dia lihat para penari itu, dia kaget. Penari itu menari dengan telanjang. Penari balet itu menari dengan sensual, dan dia merasa terganggu dengan para penari itu.
Dan dia menuliskan efek dari paparan yang terjadi dalam surat-suratnya. Dia menggambarkan pakaian yang begitu sangat terbuka dari para gadis penari, katanya. Saya merasa malu melihat mereka. Tapi saya melihat diri saya bisa menyesuaikan diri dengan itu. Dengan kebiasaan, dengan adat istiadat, dan dengan tren yang pada awalnya membuat saya jijik. Ini yang terjadi, saudara. Permulaan mungkin saudara merasa jijik. Semakin itu kemudian saudara lihat, saudara dengar, saudara semakin terbiasa. Bahkan saudara pun menginginkannya. Saudara, pengaruh yang sama juga terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, di kampus, di tempat kerja, di bioskop, dengan kemajuan internet, teknologi, bahkan sekarang di rumah saudara sendiri. Walaupun gak ada orang yang tahu saudara bisa melakukannya sendiri. Tetapi saudara, di surga itu adalah skandal terbuka yang disaksikan oleh Tuhan sendiri dan para malaikat. Saudara, lewat apa yang kita tonton, lewat apa yang kita dengar, secara perlahan-lahan membiasakan para setiap pemuda-pemudi. Dan dari kebiasaan yang tanpa disadari, kemudian menjadi kebiasaan berdosa yang menghancurkan jiwa. Di situ baru kita ngeh, jiwa saya sudah hancur. Begitu ratap dan tangisan banyak tercurah. Tapi ini karena kebiasaan. Sudah gaya hidup yang terbentuk daripada kesalahan demi kesalahan. Memperbaikinya mudahkah? Tidak. Kebiasaan ini harus dibereskan dengan yang pertama kali didahulukan adalah Tuhan adalah Raja kita. Harus Dia yang bertata. Harus Dia yang menjadi Raja dalam hidup kita. Apakah ini selesai? Tidak. Datang kepada Dia. Darahnya menyucikan, membersihkan. Roh Kudusnya menyucikan, membersihkan. Lalu firman-Nya membersihkan, menyucikan. Memperlengkapi kita. Tinggallah di dalamku, Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar. Terlepas dari Dia, maka kita tidak akan dibersihkan. Tinggallah dalam firman-Ku. Tinggallah dalam kasih-Ku, Tuhan Yesus katakan. Ini suatu dua jalan yang berbeda. Jalan dunia, jalan firman Tuhan. Dan ini sama-sama membentuk gaya hidup. Dari yang hidupnya tadi sudah rusak untuk menjadi baik. Gampang gak? Susah. Sebagaimana menerbangkan roket dari bumi ke atas. Lewatin atmosfer. Perlu jet yang begitu kuat mendorong ke atas. Sampai baru kita bisa terlepas dari gaya gravitasi. Yang begitu menarik kita ke bawah. Dan itu hanya kuasa Injil. Saudara, dua jalan berbeda. Jalan dunia dan jalan firman Tuhan. Jalan firman Tuhan adalah jalan yang sempit. Tetapi juga adalah jalan kebenaran. Orang yang menjalani jalan ini adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan daunnya tidak layu. Dalam segala yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3 katakan. Sebaliknya di ayat yang keempat yang kita tidak baca. Dikatakan orang fasik tidaklah demikian. Melainkan seperti sekam yang diterbangkan angin. Tertiup segera lalu. Akhirnya jalan yang kita pilih saudara menentukan bagaimana kita jadinya. Mazmur 1 ayat 5 dan ke-6 melanjutkannya. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Dan orang berdosa tidak akan bertahan dalam jemaat orang benar. Maka mereka akan kemudian meninggalkan. Karena Tuhan mengetahui jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik akan binasa. Apa yang saudara pilih? Menentukan apa jadinya saudara. Nasihat dunia akan membawa ke dalam pelukan pelacur dan tirani daripada binatang buas. Saudara, firman Tuhan mengarahkan saudara bukan hanya kepada ketaatan yang saleh, tetapi kepada yang paling penting, yang paling berharga. Apa yang paling berharga dan paling penting? Ketika Yohanes dan Petrus ke bait Allah, ada orang yang minta kasih uang. Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku.
tetapi dalam nama Yesus bangkitlah. Apa yang menjadi harta kita paling berharga? Bukanlah emas dan perak, tetapi nama Yesus. Tuhan Yesus, anak domba yang disembelih itu yang paling berharga bagi umatnya. Yang paling penting. Dia adalah penebus bagi mereka yang dikutuk dalam dosa. Dia membebaskan mereka yang dalam tawanan dosa. Dia yang memberkati kehidupan dan keindahan bagi gerejanya. Dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Membebaskan kamu. Kalau yang satu sisi mengatakan, saya mau bebas, bebas, bebas. Tetapi tawanan dan ikatan didapatkan. Tetapi yang sebelah sini, berikan semuanya kepadaku. Dan Tuhan katakan, kamu akan dimerdekakan. Hal yang sangat berbeda. Iblis meminta sedikit dari kelingking kita, tetapi seluruh hidup kita habis. Tetapi ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, justru di dalamnya damai sejahtera yang sejati, kebebasan, kemerdekaan Tuhan berikan. Dan Tuhan Yesus katakan lagi, barang siapa haus, hendaklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, akan mengalir dari dalam hatinya seperti sungai-sungai air hidup. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Paulus berkata, orang-orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk di dalamnya orang-orang cabul, penyembah-penyembah berhala, pezina, dan orang-orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis. Kemudian Paulus tambahkan, demikianlah beberapa orang di antara kamu dulunya. Kamu dulunya adalah orang-orang yang seperti itu. Tetapi kamu telah dibasuh. Kamu telah disucikan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah kita. Sukacita yang begitu besarnya Tuhan berikan. Dan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, pelacur Babel itu memikat dengan kesenangannya yang arahnya adalah pelukan kematian yang membinasakan dan mendatangkan keputusasaan. Mendatangkan keputusasaan. Tetapi Yesus memanggil, memberi hidup bagi mereka yang percaya. Darahnya telah dicurahkan untuk menggantikan saudara. Yesus memberikan keindahan. Yesus memberikan kehidupan. Yesus memberikan kemuliaan yang sejati kepada mereka yang mengambil bukan cawan emas Babel yang besar, tetapi mengambil cawan kehidupan dari tangannya. Daud tahu obat terbaik untuk perangkap mematikan dari daya tarik duniawi. Dia katakan dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kita buka bersama-sama. Daud berpengalaman. Daud orang yang bukan yang sempurna ya. Bukan seperti Yusuf atau Daniel yang tidak tercatat kesalahannya. Daud tercatat dosanya beberapa kali. Dan Daud tahu obat terbaik untuk perangkap yang mematikan. Sehingga dari mulut Tuhan sendiri keluar suatu perkataan yang begitu dekat berkenaan dengan Daud. Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Kita Mazmur 16 ayat 11 sama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Daud menyampaikan kita resepnya. Tuhanlah yang menyampaikan jalan kehidupan kepada umatnya. Ketika kita datang menghampiri kehadapan Tuhan, maka yang didapatkan oleh umat Tuhan apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Yang didapatkan bukanlah apa yang ditawarkan oleh pelacur Babel dengan cawan emas yang penuh dengan kejijikan, dengan penuh hawa nafsu dunia, tapi yang diberikan dari tangan kananmu Tuhan, katanya ada nikmat senantiasa.
datanglah kepadanya. Carilah dia selagi dia masih bisa ditemui. Dengarlah panggilannya, dan kiranya Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihannya kepada jemaat di tempat ini. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi sebab Engkau berbicara kepada kami. Betul, kami tidak hidup di dalam kesengsaraan dan penderitaan oleh karena iman kami. Tetapi strategi iblis menghancurkan gereja-Mu ya Tuhan. Kami ditenggelamkan oleh kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Dan kami seringkali tidak sadar menghidupi apa yang nilai-nilai dunia berikan. Kami menyesuaikan diri dengannya, bahkan kami mengingininya ya Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu membangkitkan kami. Biarlah mata setiap kami di tempat ini boleh terbuka. Biarlah Tuhan boleh yang telah memanggil kami. Kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami sekali lagi kami boleh kembali kepada Tuhan, menuju jalan yang sempit itu. Dan kami tahu ya Tuhan, tidak akan mungkin kami masuk ke dalam jalan yang sempit itu jikalau Engkau yang tidak memberikan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan boleh memimpin hidup kami. Biarlah Tuhan boleh terus menolong kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang menjadi kesukaan kami adalah merenungkan Taurat-Mu ya Tuhan dan melakukannya. Walaupun orang fasik hidup dengan segala kesenangannya, tetapi biarlah ya Tuhan dengan iman kami melihat kehancuran mereka. Dan kami boleh bermegah oleh karena Tuhan yang telah menjadi bagian kami, yang kami ingini di bumi dan di surga. Biarlah Tuhan boleh memuaskan kami, sebab tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memuaskan kami selain daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.